Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alevia Yaritza Dirahayu dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1E dengan NIM 66622101156. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi atau prediksi Presiden Republik Indonesia di 2024. Sistem partai politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem partai politik yaitu multipartai, yang artinya setiap ada pemilihan kepala negara atau wakil rakyat melalui pemilu yang diikuti oleh banyak partai. Dikarenakan Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, dan Indonesia juga terdiri atas banyak pulau yang di dalamnya banyak sekali ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan hal tersebut, sistem multipartai ini sudah cocok diterapkan di Indonesia karena dapat menyalurkan ikatan-ikatan terbatas dalam satu wadah saja. Namun, sudah tidak dapat dipungkiri bahwasannya partai politik di Indonesia sudah sangat sering tidak mendapatkan kepercayaan dari publik dikarenakan adanya permainan politik yang kotor. Seperti salah satunya ada anggota salah satu kader yang melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merusak citra nama baik sebuah kader. Mungkin jika ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan jika di masa yang akan datang digantikan oleh sesuatu yang lain agar lebih efektif. Sistem pemilu di Indonesia. Dalam berdemokrasi, tentu akan ada yang namanya pemilu untuk memilih wakil rakyat dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemilu ada banyak, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua yang sering digunakan, yakni satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik, dan ada satu daerah pemilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Dan sistem ini dianut oleh Indonesia saat ini. Cara kerja sistem ini yaitu para pemilih memilih tanda gambar atau lambing dari salah satu calon yang sudah ditentukan oleh parpol itu sendiri. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing parpol ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah atau provinsi. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Pemilu Presiden atau Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi. Namun, dinamika menuju ke sana sudah mencuat dengan bertebarnya rilis lembaga survei terkait elektabilitas sejumlah figur yang digadang-gadang menjadi calon presiden. Perbincangan soal pemilu presiden 2024 sudah mulai memanas dan dibincangkan di mana-mana. Berbicara tentang Pilpres 2024, saya setuju dengan pendapat dari pengamat politik Gun-Gun Herianto, melihat kemungkinan 3 poros di pemilihan presiden 2024. Di antaranya, poros PDIP, Gerindra, melawan Golkar Nasdem. Gun-Gun melihat dari pergerakan aktor-aktor partai politik yang memiliki kecenderungan akan terdapat 3 poros di Pilpres. Kemungkinan poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra. Poros kedua, Nasdem, Golkar, dan PKS. Sedangkan poros ketiga akan diisi oleh partai-partai menengah seperti PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. Gun-Gun mengatakan, poros pertama akan mencalonkan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Puan Maharani. Gun-Gun menambahkan, Airlangga bisa dipasangkan dengan sejumlah kepala daerah yang memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi, seperti Gubernur Jakarta, yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sedangkan poros ketiga akan dimotori oleh partai-partai tengah. Namun, menurut Gun-Gun, butuh sosok atau figur kuat yang bisa diterima oleh semua partai. Gun-Gun mengatakan, mulai bermunculan nama-nama tokoh politik yang kemungkinan akan maju di Pilpres. Ia mencontohkan, nama Airlangga dimunculkan ke publik untuk menggerakkan mesin partai berlambang pohon beringin tersebut. Seperti diketahui,
Gerindra juga akan ngotot kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden, sementara PDIP sebagai parpol pemenang memunculkan nama Puan Maharani. Sementara Golkar, sesuai hasil Rakernas Partai, mendorong Erlangga sebagai calon presiden. Nasdem sendiri belum memiliki calon, namun berwacana ingin menjaring capres melalui konvensi internal. Berbagai lembaga survei dan pengamat politik mulai menganalisis pemetaan pasangan capres dan cawapres yang mungkin muncul. Waktu Pilpres 2024 yang menyisakan 1,5 tahun lagi yang dianggap sudah mepet. Meski muncul juga bentuk keinginan elitis yang berupaya mendorong Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir di 2024 diusulkan kembali untuk melanjutkan masa jabatan ketiga. Maraknya isu Presiden Jokowi 3 periode mendapatkan pro dan kontra. Namun memang kebanyakan yang kontra dengan isu tersebut, karena menurut saya sendiri, masa jabatan Presiden 3 periode merupakan bentuk pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Pelanggaran pembatasan kekuasaan yaitu pembatasan legal, di mana dibuat dengan aturan resmi yaitu pemilihan kepala negara atau kepala daerah maksimal hanya 2 periode. Dan, selain melanggar pembatasan kekuasaan, hal ini termasuk kompetisi yang tidak adil, karena kuatnya kekuatan kekuasaan di satu pihak. Presiden Jokowi sendiri menolak usulan masa jabatan 3 periode, karena seperti yang saya bilang tadi, amanat reformasi membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, untuk menjaga kekuasaan agar tidak menjadi kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi konstitusi hukum manapun. Jika benar masa jabatan presiden bertambah, bisa saja kondisi demokrasi terpuruk dan mundur. Pak Jokowi sendiri juga menyebutkan menurut dirinya, sudah ada kandidat yang akan menggantikannya nanti. Dan menurut masyarakat, kandidat yang dimaksud oleh Pak Jokowi yaitu Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Selain yang diduga-duga oleh beberapa masyarakat terkait kandidat yang disebut Pak Jokowi, ada beberapa yang berpendapat para kandidat yang menjadi ketua umum partai sekarang memiliki tiket emas dan dipastikan bisa masuk bursa Pilpres. Di sisi lain, survei terkini mengungkapkan sebagian masyarakat menginginkan nama-nama baru, sebut saja Puan Maharani, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. 3 nama di atas termasuk politikus muda yang kerap mendominasi survei-survei elektabilitas. Bukan tidak mungkin, Puan dan AHY, anak-anak keturunan mantan Presiden RI ini mengambil tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Terlebih, kendaraan partai yang cukup dominan di Indonesia. Latar belakang keluarga pun mumpuni dan memberikan pengalaman secara tidak langsung bagi mereka. Puan misalnya, yang merupakan keturunan founding father Indonesia, serta menjadi anak mantan presiden sekaligus ketua MPR RI. Sementara itu, AHY adalah keturunan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jika disangkut pautkan dengan sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia yang ada saat ini, saya harap prediksi tersebut membawa pengaruh baik dari calon-calonnya sendiri maupun nanti pada sistem politik yang akan datang. Dan untuk sistem pemilunya sendiri, saya harap tidak ada kecurangan dalam perhitungannya, karena sesuai dengan asas pemilu yang biasa disebut dengan luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem politik yang ada di Indonesia sekarang sangatlah berantakan. Mengapa negara dan bangsa Indonesia jatuh seperti sekarang? Jawabannya adalah korupsi, kolusi, nepotisme, pemerasan, suap, sogok-menyogok, pungli, penjualan murah kekayaan alam, dan penguasaan kapitalisme asing, bencana hukum, bencana ekonomi, dan berbagai bencana terjadi di Indonesia. Adanya pembiaran anarkisme, anti-Pancasila, mafia di segala bidang dan berbagai resesi, di hampir semua sektor sangat mudah dilihat bersama. Kalau kita jujur, semua ini adalah akibat dari sistem politik Indonesia yang masih kurang benar. Hal itu antara lain dicirikan oleh beberapa hal, seperti misalnya sistem pemilu yang tidak profesional. Pengelolaan DPT atau daftar tetap pemilih saja masih amburadul. DPT yang semeraut pastilah membuka peluang pemilu yang kacau dan curang. Sistem pemungutan suara juga mudah disusupi bagi
Bagi mereka yang mudah disuap dan disogok, masih dimungkinkan untuk memanipulasi data suara. Sistem voting offline harus diganti dengan sistem voting online, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Bisa menghemat uang hingga ratusan miliar, hasil pemilu juga bisa diverifikasi secara online oleh publik, dan juga meminimalkan kecurangan, karena orang dapat membandingkan hasil pemilu di TPS mereka dengan hasil online. Closing statement dari saya, dengan adanya prediksi Presiden 2024 ini, saya harap bisa memunculkan sosok presiden yang benar-benar menaungi rakyatnya, yang benar-benar peduli terhadap rakyatnya, dan bisa merubah sistem politik yang ada sekarang ke sistem yang lebih baik lagi yang bisa memajukan Indonesia itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.